Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, setiap manusia dalam kehidupannya tentu melakukan pengejaran terhadap sebuah hal yang dianggap paling berharga, sesuatu yang dapat membahagiakannya. Tentu hal yang paling berharga bagi setiap orang tidak sama. Tetapi sebenarnya ada loh satu hal yang paling berharga buat semua manusia di dunia. Tapi masalahnya hal ini sulit didapat dan sedikit yang bisa mendapatkannya. Dan andai kata kita bisa mendapatkannya, pasti kita akan bahagia selamanya. Apakah hal tersebut? Mungkin ada dari antara saudara yang menebak. Mendapatkan Yesus. Ya, itu benar sih. Tetapi yang saya tanya bukan siapa, tetapi hal apa. Mungkin boleh juga dibilang sebuah benda. Ya sudah, saya jawab ya. Satu hal yang bisa membuat kita happy selamanya adalah hati yang cukup. Renungan saya hari ini adalah tentang kecukupan. Selama saya hidup dan memperhatikan orang-orang di sekeliling saya, baik dia seorang Kristen atau bukan, saya melihat sebuah keanehan yang tidak disadari. Maksudnya begini, saya melihat banyak orang yang punya ambisi dan mimpi yang besar. Mereka melakukan pengejaran-pengejaran terhadap satu hal. Ya, apapun itu, bisa kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kedudukan atau jabatan tertentu, atau bisa juga pengejaran akan cinta dan pasangan, dan banyak hal lainnya. Intinya mereka selalu mengatakan, "Wah, nanti ya kalau saya mendapatkan hal itu, saya pasti akan bahagia." Dari orang-orang tersebut mungkin ada yang pengejarannya kesampaian, dan mungkin ada juga yang tidak kesampaian. Cuma sekarang saya mau ngomongin yang pengejarannya kesampaian. Setelah orang tersebut mendapatkan satu hal yang ia dambakan, ternyata ia bahagianya cuma sesaat aja, dan kembali melihat bahwa keadaannya masih belum cukup. Lalu kemudian ia menaruh lagi harapan kebahagiaannya pada satu hal yang lain di masa depan. Dan siklus ini akan berulang terus sampai ia meninggal. Yang kaya ingin lebih kaya, yang cantik ingin lebih cantik lagi, yang berprestasi ingin lebih berprestasi lagi, yang jabatannya sudah tinggi pengen lebih tinggi lagi. Akhirnya mereka sebenarnya tidak pernah bahagia, karena permasalahan mereka bukanlah pada keadaan yang mereka miliki, tetapi sebenarnya masalah mereka adalah pada hati yang tidak pernah cukup. Saya menggambarkan fenomena ini dalam sebuah ilustrasi singkat. Ada seorang anak yang mempunyai keledai. Anak ini punya cara yang pintar untuk membuat keledainya itu mau bergerak maju dengan kecepatan yang lumayan. Ya kan keledai jalannya lambat, bahkan seringkali malah tidak mau jalan. Bagaimana trik dari anak tersebut ya? Ia mengambil sebuah pancingan ikan, lalu ia mengkaitkan sebuah wortel pada kait pancingan tersebut. Lalu anak ini naik ke atas punggung keledai dan kemudian mengayunkan tali pancing yang sudah dikaitkan wortel tersebut, sehingga si keledai bisa melihat wortel itu terayun-ayun beberapa senti di depan mata dan hidungnya. Lalu mulailah keledai itu bersemangat untuk maju jalan dengan harapan bahwa si keledai itu akan mendapatkan kebahagiaannya jika ia maju dan dapat memakan wortel tersebut. Tapi apa yang terjadi saudara? Tentu saudara sudah tahu kelanjutannya. Keledai tersebut tidak pernah bisa memakan wortel itu dan mendapatkan kebahagiaannya. Karena pada saat keledai itu maju, wortel itu pun juga ikut maju. Karena sang anak dan tali pancing sudah menyatu dengan punggung si keledai tersebut. Orang-orang yang hidupnya tidak pernah cukup dengan keadaannya sekarang, pasti juga tidak akan pernah cukup dengan keadaannya nanti di masa depan. Kenapa? Sebab ia membawa hati yang tidak pernah cukup di dalam dirinya. Ia ibarat seperti si keledai yang terus menaruh kebahagiaannya di masa depan. Kebahagiaannya selalu akan terus ada di masa depan, dan tidak akan pernah ada di masa sekarang. Mengeluh adalah gejala dari orang-orang yang mempunyai hati yang tidak pernah cukup. Nasibnya akan sama seperti si keledai. Hati yang cukup itu mahal, sulit didapatkan, dan tidak banyak orang yang bisa mendapatkannya.
Jadi gimana dong supaya kita bisa punya hati yang cukup itu? Untungnya ada caranya loh saudara. Rasul Paulus sudah mendapatkan cara rahasia untuk mendapatkan hati yang cukup. Kita baca yuk di Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Begini bunyinya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus sudah mendapatkan rahasia hati yang cukup di dalam segala keadaan. Kebahagiaannya tidak pernah tergantung pada keadaan yang ada di sekelilingnya. Tentu saja kita dapat menebak bahwa rahasianya adalah Kristus yang hidup dalam dirinya. Tetapi kenapa kok kita sebagai orang Kristen modern tidak banyak ya yang hatinya bisa seperti Paulus? Saya mengira kemungkinannya ada dua. Yang pertama, mungkin kita belum mengerti secara mendalam rahasia yang Kristus tawarkan melalui karya kematiannya di kayu salib dan karya kebangkitannya. Kemungkinan yang kedua adalah kita lebih suka membereskan dunia yang kelihatan, yaitu keadaan di sekeliling kita, daripada menekuni dan membereskan dunia yang tidak kelihatan, dunia batiniah kita, yaitu hati kita. Mungkin saja kita sedang menjadi orang Kristen yang sibuk beraktivitas, tetapi tidak pernah mengevaluasi hati kita di hadapan Tuhan secara mendalam. Saudara-saudara, betapa bahagianya kalau kita bisa mendapatkan hati yang cukup itu. Keadaan apapun yang terjadi selalu disikapi dengan kebersyukuran. Momen-momen kehidupan yang naik turun tidak pernah bisa menggoyahkan sebuah hati yang telah dicukupkan secara penuh oleh Kristus. Saya tidak dapat menjabarkan bagaimana melakukan perjalanan dalam mendapatkan hati yang cukup di dalam renungan yang begitu singkat ini. Tetapi percayalah, jika saudara sudah berkomitmen menjadi murid Yesus yang radikal, yang terus mau belajar mengenal Dia, saya percaya hati yang cukup ini perlahan-lahan akan Anda dapatkan. Dan Anda akan mempunyai kemampuan untuk cukup dan bersyukur dalam segala keadaan sama seperti Paulus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak-Mu. Ya Yesus, Guru kami, inilah kami murid-murid-Mu. Berikan kami hati yang baru, hati yang cukup akan cinta kasih-Mu, supaya kami bisa merasa cukup dalam segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik itu dalam kelimpahan maupun kekurangan. Amin.